Surat kabar Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri telah mempertimbangkan bek Atalanta Merih Demiral. Namun, mengingat hubungan antara Nerazzurri dan Atalanta mungkin tidak dalam kondisi terbaiknya setelah Atalanta membajak kesepakatan untuk mengontrak Gianluca Scamacca dari West Ham, akan sulit melihat Inter memujuk Atalanta untuk memberikan pinjaman Demiral. Di sisi lain, Nerazzurri mengalihkan fokus mereka ke bek Arsenal Takehiro Tomiyasu. Saat ini, Arsenal tidak membuka diri untuk meminjamkan Tomiyasu. Namun, Nerazzurri akan mencari cara untuk mewujudkannya. Sementara itu, bek Chelsea Chalobah juga masuk dalam radar Nerazzurri. Chalobah dikabarkan ingin meninggalkan Chelsea musim panas ini. Kedatangan Axel Disasi membuatnya tidak akan mendapatkan banyak waktu bermain di Chelsea. Oleh karena itu, Nerazzurri dapat memanfaatkan keinginan Chalobah untuk hengkang demi mewujudkan kesepakatan. Surat kabar Tuttosport melaporkan bahwa Yann Sommer akan berada di Italia besok dan mungkin dia akan bermain pada pertandingan persahabatan melawan Red Bull Salzburg pada hari Selasa nanti. Ini adalah jalan panjang yang berliku. Tetapi, Nerazzurri berhasil mendapatkan Yann Sommer. Nerazzurri tidak memicu klausul pelepasan dalam kontrak Yann Sommer dengan Bayern. Namun, Nerazzurri akan membayar biaya yang hampir sama dengan yang ditetapkan dalam klausul pelepasan Yann Sommer, yaitu senilai 6 juta euro yang akan dibayarkan dalam 2 kali cicilan. Sementara itu, menurut Gazzetta, Yann Sommer akan melakukan pemeriksaan medis besok. Dia ingin menandatangani kontraknya secepat mungkin. Yann Sommer diperkirakan akan menjadi bagian dari skuad Nerazzurri untuk pertandingan persahabatan melawan Red Bull Salzburg. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri tampaknya akan kembali ke titik awal dalam mengejar seorang striker. Ini disebabkan oleh gagalnya transfer striker West Ham Gianluca Scamacca yang dibajak oleh Atalanta. Salah satu pemain yang sudah dilirik Nerazzurri adalah striker Atletico Madrid Alvaro Morata. Pelatih Inter Simone Inzaghi memilih Morata untuk menjadi bagian dari skuadnya. Pengalaman Serie A Morata selama 4 musim tentu akan menjadi aset berharga. Namun, Atletico Madrid menginginkan 21 juta euro untuk Morata. Untuk pemain yang akan berusia 31 tahun musim gugur nanti, Nerazzurri menganggap itu terlalu mahal. Oleh karena itu, Nerazzurri dikabarkan keluar dari perlombaan untuk mendapatkan Alvaro Morata. Surat kabar Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri dengan tegas mengalihkan perhatian mereka ke striker Arsenal Folarin Balogun menyusul penghentian mendadak pengejaran mereka terhadap Gianluca Scamacca. Direksi Nerazzurri selalu menganggap Folarin Balogun sebagai target utama untuk lini serang mereka. Mereka sepenuhnya yakin dengan apa yang mereka lihat dari penampilan Balogun bersama Reims musim lalu. Transfer ini akan bergantung pada apakah Arsenal akan menerima biaya yang sesuai dengan kisaran harga Inter atau tidak. Nerazzurri hanya mampu menawarkan tawaran sekitar 40 juta euro. Jika Arsenal bersedia menerima tawaran sebesar itu, maka kesepakatan tampaknya sangat mungkin terjadi. Di sisi lain, Gazzetta juga melaporkan bahwa Nerazzurri hanya akan menghubungi Udinese untuk veto jika mereka gagal mendapatkan Balogun. Musim panas ini Union Berlin dan Wolfsburg berminat untuk merekrut Robin Gosens dari Nerazzurri. Union Berlin telah melakukan pendekatan. Tapi, justru Wolfsburg yang terlihat paling serius untuk mengontrak Gosens. Wolfsburg telah mengajukan tawaran pinjaman selama 1 musim yang berisi kewajiban bersyarat 14 juta euro untuk membeli Gosens. Namun, Sport Italia melaporkan bahwa Gosens telah memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Dia ingin bertahan di Nerazzurri dan akan berusaha memperebutkan tempatnya musim depan. Pembicaraan antara Nerazzurri dan Udinese telah selesai untuk Samardzic.
kedua klub telah menyetujui kesepakatan untuk Samardzic bergabung dengan Inter dengan kesepakatan pinjaman 1 musim dan akan ada kewajiban pembelian untuk Nerazzurri di musim panas tahun depan. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa Samardzic akan menjalani pemeriksaan medis dan kemudian menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Nerazzurri. Samardzic tidak akan menuntaskan kepindahannya ke Inter akhir pekan ini. Kemungkinan besar pada hari Senin atau Selasa dia akan menyelesaikan kepindahannya ke Nerazzurri. Striker Arsenal Folarin Balogun telah muncul kembali sebagai target utama Inter menyusul gagalnya pengejaran mereka terhadap Gianluca Scamacca. Oleh karena itu, Nerazzurri kini siap bergerak untuk mendapatkan Balogun. Mengingat bursa transfer musim panas ini kurang dari sebulan lagi akan ditutup, Nerazzurri mulai mengambil langkah serius. Arsenal dikabarkan menginginkan setidaknya 40 juta euro untuk Balogun. Sementara beberapa laporan lain mengabarkan bahwa Arsenal menginginkan 50 juta euro atau lebih. Namun menurut Sky Sport Italia, Inter memiliki strategi yang sangat spesifik untuk mendapatkan Balogun. Nerazzurri akan mengajukan tawaran tunai sebesar 25 juta euro, ditambah 5 juta euro sebagai bonus. Kesepakatan itu juga akan mencakup persentase yang signifikan dari penjualan kembali di masa depan. Nerazzurri berharap Arsenal akan terbuka dengan tawaran seperti ini. Surat kabar bisnis Italia Il Sole 24 Ore melaporkan bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman dari dana yang berbasis di Amerika Serikat O3 Capital adalah inti dari ketidakpastian seputar masa depan Suning di Nerazzurri. Pinjaman itu diambil pada tahun 2021 sebesar 275 juta euro. Uang itu diperlukan Suning untuk menutupi biaya operasional di Nerazzurri di tengah kesulitan keuangan terkait pandemi. Suning menempatkan Inter sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu, jika pemilik Nerazzurri gagal membayar pinjaman tersebut, maka mereka akan kehilangan kendali atas Inter. Membayar kembali pinjaman tersebut akan sulit untuk dilakukan. Dengan suku bunga naik menjadi 12%, paparan utang Suning atas pinjaman tersebut akan naik menjadi 329,6 juta euro pada akhir 2022. Kemungkinan lain adalah pemilik Inter akan membiayai kembali pinjaman besar dari O3 tersebut. Ini berarti bahwa tanggal jatuh tempo untuk membayar kembali jumlah penuh ditambah bunga tidak akan terlalu dekat seperti sekarang. Namun, masalah utama yang dapat membuat tindakan ini bermasalah adalah kenaikan suku bunga di pasar. Dengan suku bunga 12% saat ini bukan waktu yang paling menguntungkan untuk membiayai kembali pinjaman tersebut. Oleh karena itu, penasihat keuangan Suning mengarahkan mereka untuk menunda refinancing. Namun, risikonya di sini adalah suku bunga bisa naik lebih tinggi dalam waktu dekat, hingga setinggi 16%. Sementara itu, ada juga kontak dengan dana lain untuk kemungkinan pembayaran dalam bentuk pinjaman.